Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu di hari yang indah yang Kau beri buat kami semua. Ini adalah kesempatan yang istimewa yang diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa berkumpul bersama-sama melalui pribadi, keluarga, di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Inilah kesempatan yang baik yang Kau berikan buat kami. Karena itu di tengah-tengah situasi yang ada seperti sekarang ini ya Tuhan, kami membutuhkan firman Tuhan. Kami membutuhkan kebenaran yang bisa meneguhkan kami. Kami membutuhkan nasihat yang baik untuk kami dalam menjalani kehidupan yang ada. Karena itu tolonglah kami semua ya Tuhan. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Terangi kami dengan Roh-Mu supaya kami benar-benar memahami, mengerti maksud Tuhan buat kami. Kebenaran yang disingkapkan, yang diberitahukan kepada kami akan menjadi tuntunan yang baik bagi kami, akan menjadi pegangan, akan menjadi nasihat sekaligus juga berkat bagi kami semua. Karena itu dimanapun keberadaan kami ya Tuhan, kami mau serahkan saja semuanya, totalitas kehidupan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah masing-masing kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, kami betul-betul mendapatkan kebenaran yang membuat kami menjalani kehidupan ini dengan penuh keyakinan. Karena kami yakin percaya firman-Mu ya dan amin, yang diberikan kepada kami untuk meneguhkan kami, untuk meyakinkan kami semuanya. Percayakan semuanya ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah semuanya terjadi seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan biarlah hamba-Mu juga dilayakkan oleh Tuhan, supaya benar-benar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini seturut dengan kehendak Tuhan saja, yang akhirnya semuanya itu dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri, yang nantinya kami semua memperoleh berkat di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan saja pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, yang memberikan kepada kami jaminan hidup kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, kesempatan yang Tuhan beri buat kita di hari ini, sekalipun kita hanya melalui media, alat yang diberikan kepada kita untuk bisa berkomunikasi, bahkan bertatap muka, walaupun dibatasi dengan ruang, tempat, tetapi kita mengucap syukur karena kita masih diberikan kesempatan lagi. Kita masih sehat, kita masih kuat. Di banyak orang yang ada di luar sana, mereka sedang berjuang. Kita terus berdoa untuk mereka, supaya mereka diberikan kekuatan dan diberikan kemampuan oleh Tuhan melewati masa-masa kritis, yaitu dengan virus corona ini. Nah, puji Tuhan, hari ini kembali saya ingin kita melihat satu kebenaran yang begitu penting untuk menjadi perhatian buat kita di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada sekarang ini. Pertanyaan yang sama mungkin kalau kita bisa bawa ya dalam perenungan di hari ini dan di dalam kesempatan yang ada sekarang ini. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Ini pertanyaan yang menggugah saudara. Kalau kita lihat sekarang ya situasi yang ada, mungkin pertanyaan ini bagi mereka ya satu hal yang menarik untuk direnungkan. Mungkin yang hadir sekarang ini ya kita yang sedang menyaksikan ini juga, ketika kita ditanya dengan pertanyaan yang sama, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Mungkin berkata, kami masih punya. Kami masih punya persediaan yang cukup. Mungkin 1-2 hari atau 1 minggu, bahkan 1 bulan, bahkan 1 tahun. Tetapi bagaimana mereka yang saat sekarang ini bergumul ya
berjuang di tengah-tengah himpitan tekanan virus yang ada ini, sekaligus juga dengan pembatasan-pembatasan yang ada. Pertanyaan yang seperti ini juga mungkin membuat banyak orang ragu, banyak orang juga mungkin emosi, banyak juga orang mungkin marah, ya. Mungkin juga mereka tidak tahu harus berbuat apa. Penetapan PSBB di beberapa wilayah, terutama di Jakarta dan khususnya kita juga yang ada di Makassar ini, wah, ini memberikan satu hal yang berat pasti. Mengapa? Karena terbatas, tidak seperti biasanya. Segala sesuatu terbatas. Untuk keluar kita sangat terbatas, karena memang ada pembatasan. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bawa juga pengalaman daripada murid-murid ini, saya percaya mereka juga mengalami hal yang sama. Kita membayangkan di tengah-tengah mereka sedang dalam, istilahnya kecapean, karena pada malam hari mereka pergi menangkap ikan, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ingat baik-baik, di antara beberapa murid yang ada, mereka adalah orang-orang yang memiliki profesi sebagai nelayan. Artinya pekerjaan mereka itu adalah menangkap ikan. Mereka pasti tahu ikan ada dan tidak ada. Mereka sudah terbiasa hidup mereka di situ. Tetapi coba bayangkan, kalau kita melihat ada dua pengalaman yang menarik dalam kehidupan mereka. Pada awal waktu Yesus memanggil mereka, menjadi murid-muridnya, mereka juga pernah mengalami hal yang sama di dalam kitab Lukas pasal 5. Di situ juga mereka mengalami hal yang sama seperti sekarang, ketika Yesus bangkit. Jadi pertama kali mereka mengalami hal yang seperti ini, yaitu pada waktu mereka dipanggil pertama oleh Tuhan Yesus. Mereka juga tidak menangkap ikan, satupun tidak mendapat apa-apa. Nah, pertanyaan yang menarik untuk kita menjadi perenungan pada kesempatan ini adalah, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Saudara, dunia sekarang digoncangkan dengan virus ini. Tidak ada yang menginginkan yang namanya perusahaannya itu ditutup. Tidak ada juga yang menginginkan kalau dia akan di-PHK. Tidak ada juga yang menginginkan kalau dia harus melakukan segala sesuatu dengan pembatasan-pembatasan. Tidak ada juga yang menyangka dan menginginkan kalau segala sesuatu yang sudah dipikirkan dengan baik-baik di tahun ini dan akhirnya tidak terwujud. Saudara, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan, saudara. Menjadi kebingungan. Perekonomian sekarang ini, kalau kita perhatikan, hancur semua. Bukan hanya Indonesia. Banyak perusahaan yang ditutup. Banyak karyawan yang di-PHK. Saudara, ini sesuatu yang berat. Tetapi pertanyaannya seperti tadi, adakah lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Mungkin juga hal yang sama sekarang ini, ada banyak orang yang sedang merana. Mereka di PHK, mereka tidak bisa bekerja. Mereka tidak bisa makan. Pertanyaan yang begitu penting dalam hidup ini, bagaimana untuk makan? Jadi sesungguhnya yang selalu menjadi pergumulan kita adalah makan, saudara, lauk pauk. Coba kita berpikir, hari ini sedang kita pikir apa? Kita mau makan apa besok? Kita mau membuat sesuatu untuk apa besok? Saudara, ini pertanyaan-pertanyaan yang begitu penting, saudara. Karena itu dalam kesempatan yang baik ini, di tengah-tengah situasi juga yang dialami oleh murid-murid ini, Yesus datang untuk bertanya kepada mereka, adakah kamu memiliki lauk pauk? Saudara, apa yang penting dari ayat ini? Apa yang menjadi menarik ketika Yesus bertanya, ketika Yesus memberikan satu pernyataan yang begitu penting, saudara. Saya pikir itu bukan hanya sekedar Yesus bertanya kepada mereka. Tetapi dari bagian ini kita akan melihat bagaimana Yesus mau menunjukkan sesuatu yang begitu penting untuk mereka renungkan dalam hidup ini. Sama seperti kita di zaman sekarang ini, saudara. Ada satu pertanyaan yang penting juga, yaitu adakah lauk pauk? Adakah sesuatu yang bisa dimakan? Mungkin saat ini Anda akan berkata masih ada.
Mungkin ada yang berkata sudah tidak ada, seperti murid-murid berkata tidak ada. Tetapi saudara, apa hal yang penting yang perlu kita renungkan dalam kesempatan ini? Di tengah ketidakpastian ini, apakah janji Tuhan buat kita? Ini yang penting saudara. Jadi ketika Yesus datang dan berkata, adakah kamu memiliki lauk pauk? Itu bukan hanya sekedar saudara. Tetapi di tengah-tengah ketidakpastian ini, apakah janji Tuhan buat kita? Buat mereka murid-murid yang ada pada waktu itu. Ini yang Yesus mau sampaikan kepada mereka saudara. Yesus mau tunjukkan sesuatu yang penting kepada mereka. Yesus mau memberitakan hal yang penting juga buat kita di zaman sekarang ini. Yesus juga mau memberitakan tentang janji Tuhan buat kita sekarang ini. Sekalipun ada yang mengalami PHK, ada yang mengalami yang mungkin tidak bisa bekerja, ada yang mungkin mengalami yang tidak punya lauk pauk, tetapi ada kepastian yang Yesus mau tunjukkan dan berikan kepada kita tentang janji Tuhan itu kepada kita sampai hari ini. Apakah yang kita bisa pelajari dari janji Tuhan? Yang pertama saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, adakah kamu memiliki lauk pauk? Sebenarnya di situ Yesus memberitahukan bahwa Tuhan yang memperhatikan kebutuhan kita. Yang pertama, janji yang besar, yang hebat, yang luar biasa, yaitu Tuhan yang memperhatikan kebutuhan kita. Perhatikan baik-baik di dalam pembacaan yang sudah kita baca tadi. Di situ dikatakan semalaman mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka tidak mendapat ikan. Mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka butuhkan. Lalu Yesus datang dan berkata, adakah kamu memiliki lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Lalu apa yang Yesus katakan kepada mereka? Ayat 6 coba perhatikan bersama-sama. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Saudara, ini jawaban Tuhan Yesus kepada mereka. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Saudara, ini bentuk janji Tuhan, yaitu memperhatikan kebutuhan. Setelah mereka semalaman tidak mendapatkan satu ekor pun ikan, padahal mereka orang-orang ahli, profesional dalam pekerjaan mereka. Dalam artinya tanggung jawab mereka luar biasa. Semalaman saudara mereka mencari. Ada orang yang begitu cepat bosan dalam hidup ini saudara. Bekerja juga kadangkala bosanan tidak mau terus melakukan dan melakukannya. Tetapi mereka juga perhatikan semalaman Ada orang kalau pergi mancing atau cari ikan, bisa saja di 1-2 jam dia sudah bosan. Apalagi kalau tidak dapat apa-apa. Tapi ini dikatakan semalaman, berarti mereka betul-betul melakukan itu saudara. Mereka tidak pernah merasa bosan. Mereka tidak pernah merasa artinya, ini yang harus diselesaikan langsung pulang saja. Tapi tidak. Sampai pagi dikatakan. Lalu apa Yesus berikan kepada mereka? Yaitu perhatian. Yesus memperhatikan apa yang mereka perlukan. Perhatikan baik-baik di sini saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah Tuhan yang memperhatikan kebutuhan. Tuhan tahu Tuhan memperhatikan mereka. Makanya Yesus datang kepada mereka. Sekalipun kalau kita memperhatikan pada waktu itu, murid-muridnya tidak mengenal dia. Nanti setelah mereka melihat sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan, baru mereka tahu. Yohanes secara khusus memberitahukan kepada Petrus, itu Tuhan. Saudara, seberat apakah yang sedang kita alami sekarang ini? Pergumulan apakah yang sedang menjadi pergumulan besar buat kita? Apakah virus corona ini? Ataukah sesuatu yang berat? Perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus sudah membuktikan Dia Tuhan yang memperhatikan saudara. Dia Tuhan yang senantiasa memperhatikan. Buktinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang Dia lakukan kepada murid-muridnya. Dia tahu mereka akan mengalami kesusahan. Dia tahu mereka akan mengalami kegagalan-kegagalan.
Dia tahu juga mereka akan mengalami banyak kekhawatiran dalam hidup mereka. Dia tahu juga mereka mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup mereka. Bukankah Tuhan akan membiarkan mereka? Tetapi kita perhatikan baik-baik bahwa Tuhan memperhatikan mereka. Bayangkan pada malam hari sampai pagi, mereka tidak menangkap apa-apa. Tetapi Yesus datang dan berikan perhatian secara khusus. Dia berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Itu janji Tuhan yang hebat, saudara. Yang kedua, bukan hanya Tuhan memperhatikan, tapi Tuhan yang menyediakan kebutuhan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak hanya memperhatikan, tetapi Tuhan juga menyediakan, saudara. Di tengah virus corona ini, saudara, kalau Anda saat ini sedang mengalami PHK, Anda sedang mengalami yang tidak memiliki apa-apa, pertanyaan yang sama, apakah Anda memiliki lauk pauk? Dan Anda berkata, tidak ada. Firman Tuhan berkata, Tuhan menyediakan kebutuhan. Tuhan sanggup memberikan itu, saudara. Perhatikan ayat 9, apa yang terjadi di sana. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Saudara tahu dari mana itu? Mereka tidak punya roti pada waktu itu. Mereka tidak menangkap ikan satu ekor pun, saudara. Tetapi yang luar biasa dalam bagian ini dikatakan apa? Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di situ ya, di atasnya ada ikan, ada roti. Coba bayangkan, saudara, dari mana itu? Itu datangnya dari Tuhan. Tuhan menyediakan itu kepada mereka, saudara. Saat mereka tidak memiliki apa-apa, saat mereka tidak mempunyai, ya, tidak ada. Ketika mereka menjawab tidak ada, mereka serentak menjawab tidak ada. Ketika Tuhan bertanya apakah ada lauk pauk, wah, mereka sama-sama jawab tidak ada. Tetapi ayat 9 ini dikatakan apa? Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti, saudara. Siapa yang sediakan itu, saudara? Itulah Yesus yang Anda puja, yang Anda sembah dan Anda imani. Tuhan sanggup menyediakan, saudara. Tuhan sanggup menyediakan yang terbaik, saudara. Apa yang betul-betul mereka perlukan. Tuhan tidak sediakan kapal. Tuhan tidak sediakan mereka pesawat. Tidak menyediakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Artinya apa? Tuhan betul-betul menyediakan yang terbaik, yang sesuai dengan kebutuhan. Apa yang mereka butuhkan? Ya makan. Itu yang Tuhan sediakan, saudara. Maka daripada itu kebenaran firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Artinya dengan keberadaan apapun Anda di PHK, Anda tidak punya pekerjaan, Anda tidak mengalami yang namanya hal-hal di dalam kehidupan ini, firman Tuhan berjanji bahwa Dia Tuhan yang menyediakan, Dia Tuhan yang memberikan yang terbaik. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang Tuhan lakukan. Dan yang ketiga, kalau kita lihat, bukan hanya memperhatikan, bukan hanya menyediakan, saudara, tetapi apa? Memenuhi kebutuhan kita. Wah, saudara, ini ayat yang luar biasa, saudara. Kalau Anda saat ini sedang termenung, ya, Anda sedang gelisah, atau Anda sedang bimbang dan ragu tentang masa depan yang ada, atau Anda sedang berpikir kapan ini virus akan selesai dan kebutuhan mungkin akan menipis, atau bagaimana nanti kelak pekerjaan saya ini, atau kelak apa yang saya lakukan ini semuanya berhenti dan semuanya tidak terpenuhi, saudara. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, Tuhan yang memenuhi kebutuhan kita. Tuhan yang bisa melakukan itu, saudara. Dia memperhatikan, Dia menyediakan, Dia juga memenuhi. Ayat 11 coba kita perhatikan, saudara. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Saudara perhatikan baik-baik, saudara. Yang saya beri tanda merah itu dikatakan apa? Penuh ikan-ikan besar.
Saudara, jaminan Tuhan ya. Jaminan Tuhan itu selalu is the best. Tidak pernah dia tidak melakukan yang is the best, saudara. Selalu yang terbaik pasti. Coba perhatikan dikatakan ikan-ikan besar. Berarti yang bermutu, yang berkualitas, yang selalu disiapkan oleh Tuhan. Memang kadangkala kita dalam hidup ini ya seringkali menjadi bimbang, seringkali menjadi khawatir, seringkali menjadi ragu. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini firman Tuhan yang menyampaikan kepada kita. Dia memberitahukan bahwa Dialah Tuhan yang menyediakan, saudara. Dialah Tuhan yang memenuhi, Dialah Tuhan yang memperhatikan. Inilah yang harus menjadi bagian yang senantiasa ada dalam hidup kita untuk selalu diingat dan selalu direnungkan bahwa Tuhan Yesus melakukan yang terbaik buat kita semuanya. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. Oh, saudara, siapa yang tidak mau ikan besar? Ya, pasti mau semuanya. Ikan besar. Wah, tidak disebutkan ikan seperti apa. Wah, mungkin saja ada ikan tongkol, atau ikan apa, ikan tuna, atau lebih daripada itu. Ya, 153 ekor banyaknya. Wah, itu jelas. Artinya betul-betul dipertanggungjawabkan. Ada pertanggungjawabannya dengan betul. Kalau kita melihat ikan-ikan besar, wah, 153 ekor, artinya betul-betul Tuhan memperhatikan dengan memenuhi, saudara. Memenuhi, penuh, ya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Dalam pasal 5 dalam kitab Lukas dikatakan apa? Pada waktu mereka menangkap ikan, jala mereka menjadi koyak. Tetapi sekarang, saudara, dikatakan jala mereka tidak koyak lagi. Artinya dalam bagian ini kalau kita melihat murid-murid Tuhan Yesus digambarkan sebagai murid yang sudah siap, saudara. Walaupun mereka mengalami goncangan pada waktu itu, tetapi tidak sebanding dengan sebelumnya. Ya, sebelum mereka melihat pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatan Tuhan, bahkan lebih daripada itu ketika Yesus bangkit, wah, inilah yang dikatakan mereka sudah siap, saudara. Dikatakan dalam bagian ini, jala mereka tidak koyak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi keraguan dalam hidup ini? Apa yang membuat kita bimbang dalam hidup ini? Apakah masalah-masalah yang ada di luar sana yang mengkhawatirkan kita? Apakah sesuatu yang membuat kita saat ini terjebak untuk tidak mau melihat bahwa Tuhan sanggup, Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Karena Dialah Allah yang hidup, saudara. Dialah Tuhan yang hidup. Itu yang dikatakan oleh Yohanes. Dia berkata, itu Tuhan. Lalu Simon Petrus pada waktu itu, ya, karena dia tahu Tuhan, dia ambil bajunya. Artinya dia menghormati itu, saudara. Ini adalah iman yang hebat daripada Yohanes pada waktu itu. Dia melihat Tuhan, saudara. Sehingga dalam bagian dituliskan, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang penting untuk kita renungkan. Supaya kita betul mengalami yang namanya Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang memenuhi, Tuhan yang menyediakan. Kita tidak boleh lupa akan hal ini. Malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Sekalipun mereka bekerja sepanjang malam, tangan yang rajin seringkali kembali kosong, saudara. Kadang-kala ada orang yang rajin bekerja tapi ternyata tidak ada juga hasilnya. Bahkan ada orang-orang baik, mereka juga kekurangan sukses, ya, untuk memenuhi keinginan-keinginan mereka. Ada juga orang yang betul-betul bekerja tapi ternyata tidak bisa juga mendapatkan apa-apa. Dalam kekecewaan, saudara, keputusasaan, ya, kemarahan, stres, frustrasi, bingung, merasa gagal, ya. Yang bagi kita sangat menyedihkan itu, saudara. Kita tahu pasti semua orang mengalami hal yang seperti itu. Tetapi ingat, Allah sering mempunyai rencana-rencana yang sangat murah hati. Ketika murid-muridnya berjuang di malam hari, tidak dapat apa-apa. Tetapi dengan kemurahan Yesus datang untuk berikan perhatian kepada mereka, untuk sediakan sesuatu kepada mereka, bahkan untuk penuhi kebutuhan mereka. Wah, itu dahsyat dan luar biasa.
saat Kristus menyatakan dirinya sendiri kepada umatnya adalah pada saat mereka paling bingung atau tidak mengerti, saudara. Jadi kadang-kala di saat-saat yang seperti ini, itulah cara Tuhan untuk datang. Ya. Pada waktu mereka mengira bahwa mereka kehilangan diri, mereka sendiri kalah atau gagal, wah, Ia akan memberitahukan mereka bahwa mereka, wah, luar biasa, saudara. Tuhan kita luar biasa. Maka daripada itu Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ya. Dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oh, ini luar biasa. Situasi corona ini, saudara, kita bisa mau lihat juga Tuhan mau bekerja. Tuhan mau melakukan sesuatu, tetapi ini yang penting, saudara. Ketaatan kepada Kristus menyebabkan keberhasilan, saudara. Ini penting, saudara. Murid-muridnya itu dikatakan, tebarkanlah jalanmu. Dan firman Tuhan berkata apa? Mereka langsung taat dan patuh kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Coba kalau mereka berbantah-bantahan, saudara. Coba kalau mereka pada waktu itu marah. Wah Tuhan, oh siapa kamu? Kami ini profesional. Kami sudah melakukan ini dan itu. Sejak lahir kami sudah ada. Tahu persis bagaimana menangkap ikan. Coba kalau mereka seperti itu, saudara. Tetapi firman Tuhan berkata mereka langsung menebarkan jala itu. Ya, artinya ada ketaatan dan kepatuhan. Banyak orang sekarang ini tidak mau taat. Banyak sekarang orang ini tidak mau patuh, saudara. Bayangkan, saudara, kalau kita diajak untuk membaca firman Tuhan, wah itu begitu berat. Wah itu semacam beban, saudara. Kalau kita mau membaca firman Tuhan itu seolah-olah beban berat dalam hidup kita, saudara. Kita tidak mau patuh dan taat, padahal kebenaran itu adalah membuka segala sesuatu yang Tuhan punya untuk kita supaya kita kuat, saudara. Ya, coba perhatikan baik-baik, saudara. Kita saat ini sedang ya dalam proses membaca kitab suci setahun. Ada program pembacaan. Berapa banyak di antara kita yang mau patuh dan taat, saudara? Mungkin ada yang taat, mungkin ada juga yang tidak. Bahkan mungkin ada yang sama sekali tidak mau melakukan itu. Saudara, itu bukankah sesuatu yang harus penting dalam hidup ini? Ketaatan kepada Kristus menyebabkan keberhasilan. Mereka patuh, saudara. Mereka taat. Mereka melakukan itu tanpa berbantah-bantah, tanpa menjadi beban lagi. Karena apa? Semalaman sudah capek. Bayangkan, saudara, orang yang di laut, di air ya, dingin seperti apa? Wah, itu sesuatu yang berat, saudara. Tetapi perhatikan baik-baik. Mereka tidak membantah apa yang Yesus katakan, tetapi mereka taat dan patuh. Jadi kalau Anda mau merasakan namanya perhatian Tuhan, penyediaan Tuhan dan juga pemenuhan kebutuhan itu, saudara, harus taat dan patuh kepada Tuhan. Taat dan patuh kepada firman Tuhan, itu kuncinya, saudara. Tidak ada kata lain selain taat dan patuh dan setia kepada Tuhan. Itu saja, saudara. Kalau Anda taat dan patuh dengan firman Tuhan, sudah ya dan amin itu, saudara. Tidak ada lagi yang perlu ditakuti dan diragukan dalam hidup ini. Kalau Anda mau melakukan firman Tuhan, itu saja, saudara. Anda mau renungkan firman Tuhan, Anda mau patuh dengan firman Tuhan, itu kuncinya, saudara. Tuhan akan perhatikan itu. Coba perhatikan baik-baik murid-murid. Mereka tidak membantah, mereka tidak ragu, mereka langsung melakukan sekalipun mereka sudah capek, sudah loyo, sudah lunglai, sudah apalah bagaimana perasaan pada waktu itu, tapi mereka taat dan patuh dan akhirnya perhatian, penyediaan dan segala sesuatu yang mereka dapat pada waktu itu betul-betul terpenuhi karena mereka taat dan patuh. Ketaatan kepada Kristus selalu membawa suatu panen, ya. Ia tahu di mana ikan berada. Ia tahu di mana melemparkan jala. Ia tahu apa yang harus dilakukan, saudara. Jadi kalau kita taat dan patuh, saudara, bukan masalah kanan dan kiri, saudara, belakang depan untuk tebarkan jala, tetapi bagaimana cara Tuhan yang akan melakukan itu. Ia tahu di mana melemparkan jala, saudara. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di kanan. Karena dia tahu di situ ada ikan. Jadi Tuhan arah-arahkan hidup kita kepada sesuatu yang mendatangkan kesuksesan dan keberhasilan dalam hidup ini. Ia ini murid-muridnya tahu bahwa ia memelihara kehidupan mereka. Baik saat
ia masih bersama-sama mereka di bumi, maupun saat ia kembali ke rumah Bapa kelak. Melalui peristiwa ini Yesus mengajarkan juga bahwa dialah sumber keberhasilan. Maka bergantung padanya dalam setiap situasi dan keadaan adalah penting, karena dialah yang berkuasa atas segala-galanya, saudara. Dialah penguasa, dialah Tuhan, dia yang bangkit, dia yang hidup. Bukankah itu yang Yesus mau katakan kepada mereka? Saya hidup, saya bangkit, saya penguasa, saya punya otoritas yang berkuasa. Di dalam aku ini segala sesuatu ada. Anda meminta A, B, dan C, saya berikan kepada Anda. Itulah penguasa, raja di atas segala raja, penguasa segala sesuatu, baik hidup, baik mati, ada dalam kuasa. Dan dalam kekuasaannya itu betul-betul kalau kita perhatikan itu ada ya dan amin. Ini yang Tuhan mau beritahukan kepada mereka, karena Yesus nantinya akan berpisah, akan meninggalkan mereka di bumi. Dan Yesus yakinkan kepada mereka bahwa dia memperhatikan, bahwa dia menyediakan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Bukankah juga sama kita di zaman sekarang ini? Apa yang membuat Anda ragu? Apa yang membuat Anda bimbang? Apa yang membuat Anda khawatir? Taat dan patuh kepada firman Tuhan, itu kuncinya. Belajar dari murid-murid, karena dia mau memberikan sesuatu yang baik buat kita. Dalam setiap situasi dan keadaan, dikatakan dialah yang berkuasa atas segala-galanya. Tuhan senantiasa ada di setiap saat, di setiap situasi, di setiap keadaan. Dan dia selalu berjanji, ya dan amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami sudah dapat di hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini benar-benar memotivasi kami semua, dan sekaligus juga membawa kepada kami untuk taat dan patuh kepada kebenaran firman Tuhan. Terlebih di dalam situasi yang tidak menentu sekarang ini, dengan adanya COVID-19 memberikan begitu banyak pengaruh-pengaruh ke dampak dalam kehidupan kami sebagai manusia. Ada yang ragu, ada yang khawatir, ada yang takut. Tetapi hari ini Tuhan, ada firman-Mu yang memberitahukan kepada kami semua. Karena itu tolonglah kami Tuhan, supaya kami tetap yakin akan firman Tuhan. Kami akan mulai tekun membaca firman Tuhan. Kami akan mulai bersungguh-sungguh membaca firman Tuhan. Kami mau betul-betul mau baca dan pelajari firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itulah yang betul-betul menjadi dasar buat kami saat sekarang ini, yang betul-betul kami butuhkan. Tuhan, terima kasih karena Engkau masih berikan kepada kami firman Tuhan sebagai kebutuhan yang penting dalam kehidupan kami. Memang ada banyak kebutuhan-kebutuhan secara jasmani Tuhan, tetapi lebih daripada itu adalah kebutuhan rohanilah yang menjadi yang terutama dalam kehidupan ini. Dan biarlah kami betul-betul melihat sesuatu yang baik dalam kesempatan ini melalui firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kami. Berkati kami semua yang sudah mendengarkannya dimanapun keberadaan kami Tuhan. Kami mau bersyukur untuk hal itu karena Engkau beri kepada kami firman yang hidup untuk kami hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.